Hai semuanya, thank you udah klik video ini. Jadi di video kali ini gue dapat request dari Saweria dari Zero Gaming yang minta tolong cariin PC dana 1-4 juta bisa buat main game GTA 5 roleplay tapi nggak setting rata kiri. Jadi gue ambil yang kurang lebih dananya 4 juta tapi bisa main game GTA 5 roleplay, paling nggak settingannya nggak sampai rata kiri banget lah ya. So ya udah, simak video berikut ini. Intro. Halo guys, jadi gue diminta tolong kan cariin PC buat main game GTA 5, cuma jangan setting rata kiri banget nih. Oke. Jadi di sini gue bakal bacain dari GTA 5 System Specification yang udah recommended. Jadi ini yang paling disarankan, yang paling rekomendasinya ya, bukan yang minimum. Kalau minimum kan yang ini nih. Ya, di sini yang minimum ya. Di sini gue bakal bacain yang recommendednya. Jadi paling enggak gue yakin kalau nggak paling nggak bisa setting medium lah. Kalau setting rata kanan semua sih gua rasa enggak ya. Oke. Jadi di sini untuk spesifikasi recommendednya, untuk OS-nya sendiri disarankan paling enggak pakai Windows 8.1 64 bit ya, atau Windows 8 64 bit dan Windows 7 64 bit. Oke ya, udah nangkap ya untuk Windows-nya ya. Habis itu untuk prosesornya sendiri disarankannya pakai Intel Core i5 generasi ketiga 3470. Oke. Dari brand AMD pakai AMD X8FX 8350. Oke ya, udah nangkep ya. RAM yang paling disarankan 8 GB, jadi paling recommendednya 8 GB gitu. Gue udah baca juga. Pakai Nvidia GTX 662 GB atau pakai AMD HD 7872 GB untuk VGA eksternalnya ya. Habis itu dia mesti support DirectX 10. Oke. Habis itu mesti punya sisa penyimpanan 65 GB. Ini gila sih untuk GTA 5 65 GB ya. Gue baru tahu. Gue pikir tapi 100 GB loh untuk GTA 5 sendiri ya. Oke. Udah nangkep ya semua ya. Ya, jadi di sini gue udah baca juga untuk i5 3470 nih, gue baca juga nih. Dia mesti 4 core 4 thread 4670 versi CPU Max-nya. Oke, lagi 1155. Ini masih DDR3 ini. Habis itu untuk VGA-nya paling disarankan tadi pakai GTX 660. Versi di Max-nya di angka 3195 nih. Menurut gue masih untuk sekelas VGA agak lumayan ya. Oke. Ini yang recommendednya. Jadi PC yang gue sarankan untuk budget 4 juta ya. Untuk budget 4 juta gue menyarankan kalau gue sih mending kalian ambil PC gaming AMD Ryzen 3 3200G ya. Ini menurut gue personal. Tapi balik lagi ke kalian lah. Kalau kalian merasa bang, gue mendingan gue bisa rakit PC 4 juta pakai yang lebih bagus daripada yang itu, ya udah bagus dong. Gitu, oke. Jadi di sini ini yang paling gue saranin, yang gue rekomendasiin gitu. Ryzen 3 3200G. Ya, ntar bakal gue kasih ke kalian apa-apa aja yang perlu di-upgrade ya. Ini udah 11 kali terjual, 7 kali ratingnya. Menurut gue, kalau untuk main game GTA 5, setting medium masih sanggup lah ini, oke? Sekarang gue bakal bacain spesifikasinya dulu. Ini tokonya udah trust lah, udah ada bintang starnya juga segala macem ya. 4 juta 15 ribu nih ya, kawan-kawanku semua ya, berita komputer dari kota Bandung. Pakai motherboardnya dari ASRock, chipset A320M HDV. Ya, oke lah. Pakai prosesornya Ryzen 3 3200G, ntar bakal gue ulas lagi. RAM-nya DDR4 8 GB. Ini sih udah pasti biasanya pas pengalaman gue single channel. Kalian bisa upgrade lagi ke 2 kali 8 GB, cuma mungkin nambah budgetnya lagi ya pasti ya. Jadi 4.500.000 mungkin, 4,7 mungkin ya. Untuk RAM 8 GB juga lumayan lah. SSD 120 GB SATA nih. Pakai hard disk Seagate 500 GB, pakai APU Radeon Vega 8 integrated ya. Menurut gue masih oke lah. Ini sisanya kayaknya yang gue bacain paling casing gaming Cross X. Oke, Fine LED 1 piece RGB dan pakai power supply 500 watt. Bonus USB Wi-Fi receiver. Terus yang perlu di-upgrade apa, Bang? Gue udah ambil PC dari lu nih, Bang. Oke, jadi RAM-nya di-upgrade ke 2 kali 8, abis itu VGA eksternal. Setelah VGA eksternalnya di-upgrade, kalian upgrade power supply-nya lagi. Mesti secara berbarengan guys. Kalau VGA-nya di-upgrade, otomatis power supply-nya wajib di-upgrade ya.
cuma tergantung VGA-nya apa dulu. Di video ini gue bakal menyarankan VGA apa yang menurut gue the best lah buat Ryzen 3 3200G ya. Oke, udah nangkep ya. Ini ada yang baru beli tahun 2021 segala macem. Ini PC-nya guys ya. Ini PC-nya doang, belum termasuk monitor ya teman-temanku semua ya. Jadi jangan sampai salah nangkep ya. Ini tahun 2022 bulan 8. Recommended banget. Sangat baik buat yang cari PC berkualitas. Recommended buat yang cari PC spek lumayan dengan harga bersahabat, seller ramah tuh. Ada yang baru beli tahun bulan 9 juga tahun 2022. Jadi menurut gue so far so good lah ya, gak bakal mengecewain gitu. Dan ini juga rekomendasi dari gue dengan spesifikasi yang menurut gue oke banget. Ryzen 3 3200G nih, dia 4 core. Bentar ya, oke lah. Ryzen 3 3200G with Radeon Vega 8 Graphics. Dia udah quad core, udah hyperthreading juga, 4 core 4 thread. Masih muda, keluaran tahun 2019 tanggal 7 bulan 7. Masih mantep lah. Abis itu udah 4 core 4 thread, masih muda juga. TDP-nya cuma 65 watt, unlocked for overclocking. Jadi bisa di overclocking. Overclocking itu akan buat prosesor kalian kerja lebih kencang, cuma lebih panas. Saran gue, kalau kalian benar-benar mau overclocking, tapi kalau dengan motherboard A320M ASRock juga, gue nggak saranin. Misalkan mau overclock pun paling sewajarnya. Habis itu kalau bisa power supply-nya udah yang bagus, sama fan prosesornya kalau bisa jangan pakai bawaan ya. Habis itu kalau gue lihat ini bisa di overclock sampai 4 GHz guys. Menurut gue ini kenceng sih emang ya. Dia CPU soketnya AM4 dengan base clock-nya di 3,6 GHz. Menurut gue ini ya kenceng lah untuk sekelas Ryzen lagi Ryzen 3 3200G ini, oke? Untuk RAM-nya sendiri gue udah bilang ini udah pakai DDR4 yang support di 2933 MHz. Habis itu pakai Radeon Vega 8 ya. Radeon Vega 8. Oke lah, habis itu gue bakal bacain lagi average 3D Mark-nya Ryzen 3 3200G di angka 7189. Kalau yang di sini ya i5 3470 yang recommended 4670 untuk prosesornya di angka 7189. Jadi menurut gue ini udah kencang banget, gak ada masalah ya. Sepaling enggak setting medium menurut gue Ryzen 3 3200G masih masuk, oke? Sama Radeon Vega 8 nih. Radeon Vega 8 average 3D Mark-nya di 1587. Ini masalahnya chipsetnya APU gitu. Jadi jangan berharap terlalu banyak banget lah. Radeon Vega 8 tapi termasuk yang kencang dan cukup bagus juga kok. Cuman di video kali ini gue bakal menyarankan VGA eksternal apa yang bagus sih bang. Gue pengen upgrade VGA-nya nih bang. Misalkan kalau kalian udah punya PC cuma masih pakai Radeon Vega 8 sama Ryzen 3 3200G. Gue saranin kalau kalian itu GTX 1650 menurut gue udah klop lah. Sebenarnya ini agak bottleneck cuma sedikit lah, perbedaannya cuma paling 3,9%. Karena paling minimal perbedaannya itu kan 5% nih. Menurut gue GTX 1650 yang paling gue saranin sih, karena menurut gue GTX 1650 juga kencang ya. Ryzen 3 3200G juga nggak sampai yang pengap-pengapan banget lah buat ngikutin kinerja dari GTX 1650 gitu. Karena kalau kalian mau rakit PC, misalkan prosesornya mahal, VGA-nya juga mau nggak mau harus mahal. Jangan kalian punya mindset beli PC tekan budget prosesor. Gue pengen yang prosesornya yang Intel Core i5 generasi 12 misal. Tapi gue nggak punya, tapi duitnya kurang buat beli VGA atau gimana gitu kan. Alhasil kalian beli VGA yang acak-adul gitu, salah dong ya. Atau mungkin kalian bisa pakai iGPU dari Intel atau mungkin AMD dari APU. Itu lebih bijaksana guys ya. Habis itu buat VGA-nya ditabung lagi, oke? Jadi gue saranin pakai GTX 1650. Untuk pas market sendiri emang bakal jauh lebih kencang lah GTX 1650 ya, bukan yang GTX 1650 Super. Jadi GTX 1650 doang ya. Average 3D Mark di angka 7821. Di sini gue bakal bacain dari core clock-nya aja 1485 MHz dan memory clock-nya support di 800 MHz. Oke. Power supply-nya bang, gue udah ngikutin saran lu nih. Power supply-nya upgrade, kalau gue di sini kan 400 watt. Cuma gue menyarankannya untuk
spek Ryzen 3 3200G dan GTX 1650 tuh di 500 watt 80 plus bronze. Oke. So ya udah, sekarang gue bakal kasih lihat performa buat kamu yang udah sawer nih ya. Thank you loh ya. Buat main game GTA 5 ya, Ryzen 3 3200G beserta Radeon Vega 8. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Jadi gue udah kasih lihat performanya segala macamnya juga ya. Semoga bermanfaat nih. Thank you udah sawer. Gue berterima kasih banget nih lah ya. Dan gue harap videonya bermanfaat buat kamu juga terutama ya. Dan buat yang udah nonton video ini makasih banget. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan semoga membantu juga nih yang punya dana kurang lebih 4.100.000 atau kurang lebih 4 juta pas lah. Masa 4.015.000 tuh menurut gue kalau nambah 15.000 mah oke lah ya. Gak bakal sampai bikin dompet kalian habis kering gitu kan. Bisa nabung dikit lah. Ya jadi 4.015.000 menurut gue mending ambil ini. Oke. So ya udah. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Sukses terus dan ciao.